but she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Purnamasari Ningsi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang analisis lingkungan yang saya ketahui. Dalam merumuskan strategi, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Sebelum membicarakan segala sesuatu lingkungan, maka hendaklah dimengerti terlebih dahulu beberapa istilah, yaitu yang pertama lingkungan dan yang kedua analisis. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Dan yang kedua adalah analisis. Analisis adalah penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Jadi, analisis lingkungan adalah suatu proses yang digunakan perencana strategi untuk memantau lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman. Untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi, karena dengan melakukan analisis lingkungan, hasil yang akan diperoleh akan lebih efektif. Contohnya, apabila perusahaan sudah mengambil keputusan untuk menggeluti bisnis telepon seluler, maka peluang bisnis ini disesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan perusahaan. Dengan mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi dalam lingkungan dan mampu pula mencocokkan dengan internal perusahaan, tentu akan lebih efektif. Perencanaan akan lebih matang, konsumen akan menerima produk tersebut. Bagaimana analisis lingkungan itu dilakukan? Proses analisis lingkungan dilakukan oleh para strategi dengan urutan, yaitu yang pertama, menganalisis hubungan antara strategi perusahaan dan tanggapan terhadap lingkungan yang dapat dipakai sebagai landasan untuk membandingkan strategi yang sedang berjalan dengan strategi yang potensial yang akan datang. Yang kedua, menganalisis kecenderungan faktor dan masalah utama yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap perusahaan strategi. Yang ketiga, mencoba meramalkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang terhadap untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan terhadap perkembangan perusahaan. Terkumpulnya berbagai informasi dari lingkungan memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Contohnya, dengan meningkatnya laju inflasi, perusahaan bukan menganalisis sebab-sebab inflasi, akan tetapi perusahaan harus mampu meramalkan bagaimana dampak inflasi tersebut terhadap perkembangan perusahaan masa depan, khususnya terhadap produk dan jasa yang dipasarkannya. Jika tidak mampu diramalkannya, maka besar kemungkinan perusahaan akan mengalami kemunduran jangka panjang. Mengapa lingkungan perlu dianalisis? Yaitu yang pertama, agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Contohnya, masyarakat sedang gandrungnya dengan telepon seluler, sehingga menjadi kebutuhan di kalangan masyarakat seluruh Indonesia. Hal ini merupakan suatu kesempatan atau peluang bagi perusahaan untuk berbisnis telepon seluler. Tentu saja, telepon seluler yang akan dipasarkan ini disesuaikan dengan selera masyarakat dan perkembangan teknologi. Baiklah, saya Agnes Ayu Arianda akan menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Analisis lingkungan internal akan meliputi analisis berbagai sumber daya manusia, kapabilitas dan kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu cara yang paling sederhana untuk memahami dan menganalisis lingkungan organisasi adalah melalui analisis fungsional yang meliputi fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi R&D, Research Development. Berikut adalah macam-macam dimensi dari lingkungan internal. 1. Pemilik atau pemegang saham adalah orang-orang yang memiliki hak milik hukum terhadap bisnis tersebut. Dampak dalam implikasi manajerialnya, pemilik dapat berupa seseorang yang mendirikan
dan menjalankan suatu bisnis kecil. Partner yang secara bersama-sama memiliki bisnis, atau investor yang memiliki saham. 2. Dewan direksi, yaitu mereka yang dipilih oleh para pemegang saham dan bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan secara umum, untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan dengan cara yang paling memuaskan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga, karyawan atau pekerja, yaitu individu-individu yang dipekerjakan oleh organisasi. Karyawan bisa membentuk serikat pekerja yang saat ini mempunyai bargaining power yang cukup besar, sehingga dapat mempengaruhi organisasi. Oleh karena itu, manajer perlu membina hubungan yang baik dengan karyawan dan serikat pekerja. Yang terakhir, lingkungan kerja fisik, yaitu berupa fasilitas-fasilitas fisik yang disediakan organisasi untuk menunjang operasi organisasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanggar Saputra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya, yaitu tentang analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal mencakup pemahaman berbagai faktor di luar perusahaan yang mengarah pada munculnya kesempatan bisnis atau bahkan ancaman bagi perusahaan. Di dalam analisis lingkungan eksternal berupaya memilih permasalahan global yang dihadapi perusahaan dalam bentuk fungsi dan keberkaitan antar bagian. Bagi pengembang strategik, analisis ini dibutuhkan tidak hanya terbatas pada rincian analisis kesempatan dan ancaman saja, tetapi juga untuk menentukan dari mana dan untuk apa hasil analisis itu dipergunakan. Oleh karena itu, manajer puncak membutuhkan diagnosis lebih lanjut atas hasil analisis lingkungan eksternal ini. Lingkungan eksternal di bagian general yaitu seperti sosial, ekonomi, teknologi, dan pemerintahan. Kalau di bagian industri yaitu seperti pelanggan atau pemasokan. Saya tentang analisis diagnosis disparitas strategik. Analisis 1. Analisis ini yaitu identifikasi strategik yang dipergunakan untuk kaitkan berbagai variabel lingkungan saat ini. Seperti apa asumsi atau prediksi tentang lingkungan yang berpengaruh terhadap perusahaan saat ini. 2. Yaitu memperkirakan kondisi lingkungan di masa datang. Apakah asumsi atau prediksi yang dipergunakan sama yang dilakukan pada tahap 1? Apakah masih terdapat celah atau disparitas? 3. Diagnosis. Apakah disparitas strategik antara kondisi lingkungan saat ini dan di masa yang akan datang cukup signifikan untuk mempertimbangkan bagi kepentingan perusahaan? Apakah perusahaan strategi perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan? Apakah perlu hanya upaya khusus untuk mengurangi disparitas strategik yang terjadi? Lingkungan umum atau general environment adalah kumpulan dari berbagai faktor lingkungan makro eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi dinamika pada perusahaan. Lingkungan umum dapat dikelompokkan dalam 3 sektor utama, yaitu sosial, ekonomi, teknologi, dan pemerintah. Pada setiap sektor lingkungan terdapat banyak subfaktor yang masing-masing saling berinteraksi membentuk satu kekuatan yang pada akhirnya mempengaruhi strategi manajer dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai konsekuensinya, maka terdapat berbagai macam cara yang dapat dipergunakan untuk menganalisis dalam mendiagnosis kondisi makro eksternal.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai faktor lingkungan makro eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi dinamika pada perusahaan, lingkungan umum dapat dikelompokkan dalam 3 sektor utama, yaitu sosial ekonomi, teknologi, dan pemerintah. Pada setiap sektor lingkungan terdapat banyak subfaktor yang masing-masing saling berinteraksi membentuk satu kekuatan yang pada akhirnya mempengaruhi strategi manajer dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai konsekuensinya, maka terdapat berbagai macam cara yang dapat dipergunakan untuk menganalisis dalam mendiagnosis kondisi makro eksternal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Agusti Ananda Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan analisis lingkungan. Tujuan analisis lingkungan dilakukan agar organisasi dapat mengantisipasi lingkungan organisasi sehingga dapat bereaksi secara cepat dan tepat dalam menangani masalah di dalam organisasi, sehingga organisasi tersebut dapat mencapai kesuksesan. Adapun tujuan organisasi menurut perusahaan, yaitu untuk menyediakan kemampuan dalam menanggapi masalah-masalah kritis dalam lingkungan bagi manajemen perusahaan. Kemudian, menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi, dan kemudian masukkannya ke dalam pengambilan keputusan organisasi dan memberikan prioritas terhadap masalah tersebut serta mengembangkan suatu rencana untuk menangani dari masalah tersebut. Baiklah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang dari contoh dari analisis lingkungan. Yang pertama, agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan dari perusahaan. Nah, contohnya, kan di zaman sekarang itu masyarakat lagi gandrung-gandrungnya terhadap telepon seluler. Nah, ini menjadi kebutuhan di kalangan masyarakat, di mana ini menjadi kesempatan juga bagi perusahaan membuat telepon seluler yang secanggih mungkin, yang diinginkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, perusahaan itu harus menciptakan bagaimana sesuai dengan zamannya, sesuai fitur yang diinginkan oleh masyarakat di zaman sekarang. Nah, yang kedua adalah untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi, karena dengan melakukan analisis hasil yang akan diperoleh itu lebih efektif. Contohnya, apabila perusahaan itu sudah mengambil keputusan untuk membuat telepon seluler, maka mereka harus menyesuaikan dengan analisis lingkungan supaya dapat diterima lebih baik oleh masyarakat.